Siregar NIM 21276 akan menjelaskan pengertian survei menurut para ahli. Yang pertama, Frankel dan Whelan, penelitian dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket dan wawancara untuk menggambarkan berbagai aspek dalam suatu populasi. Adapun yang selanjutnya, pengertian survei menurut Gay, yaitu penelitian yang berusaha mengumpulkan data satu atau beberapa variabel yang diambil dari anggota populasi tersebut pada penelitian. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delviarti, NIM 2120052. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan rekan saya. Menurut Mikarmilian dan Makher 2001, penelitian menyeleksi suatu sampel dari responden untuk menggunakan kuesioner atau melakukan interview untuk mengumpulkan informasi terhadap variabel yang menjadi penelitian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Said Helmi Wahyudi dengan NIM 2120057. Baik, alhamdulillah pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian penelitian survei. Jadi ada beberapa pendapat dari para ahli. Mereka itu menyimpulkan bahwa penelitian survei itu adalah penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologi dan psikologi dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik dari sampel yang tertentu kan, teknik pengumpulan data dengan pengamatan seperti wawancara atau kuesioner, dan dari hasil penelitian ini cenderung untuk digeneralisasikan seperti penelitian survei bisa bersifat deskriptif, komparatif, asosiatif, dan hubungan struktural yang dianalisis dengan analisis jalur dan model persamaan struktural. Jadi metode penelitian kuantitatif survei ini bisa digunakan ketika bila masalah merupakan titik tolak penelitiannya itu sudah jelas. Kemudian bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Kemudian bila ingin mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap satu atau lebih dari variabel independen dalam kondisi alamiah. Kemudian ada bila metode survei ini digunakan bila penelitian bermaksud menguji hipotesis penelitian dan bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Kemudian bisa juga digunakan ketika bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan, teori, tindakan, dan produk tertentu. Mungkin hanya itu pengertian yang bisa saya sampaikan mengenai penelitian metode survei ini, dan selebihnya saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Widianti, NIM 2120054 akan membacakan materi yang kedua, yaitu tujuan penelitian survei. Menurut Suhartono, penelitian survei dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan. Yang kedua yaitu bertujuan untuk melakukan analisis. Survei dapat dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang sesuatu. Survei semacam itu disebut dengan survei deskriptif.
Survei deskriptif berkaitan dengan situasi yang memerlukan teknik pengumpulan data tertentu, seperti wawancara, angket, atau observasi. Apabila survei deskriptif itu menggunakan teknik statistik, maka statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif. Seperti tendensi sentral, ukuran penyebaran, dan ukuran korelasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Guslara dengan NIM 212301 ingin menjelaskan materi tentang prosedur penelitian survei. Prosedur penelitian survei ada beberapa macam. Yang pertama menentukan permasalahan. Yang kedua, menentukan tujuan penelitian. Yang ketiga, menentukan tipe survei. Yang keempat, sampel desain. Yang kelima, menentukan besarnya sampel. Yang keenam, membuat pertanyaan dan memilih alat tes apa yang digunakan. Yang ketujuh adalah menentukan bentuk data collection sesuai dengan definisi konseptual alat penelitian. Dan yang kedelapan adalah melakukan analisis data dan pembahasan hasil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Chania, NIM 21-20050 akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu tentang karakteristik penelitian survei. Yang pertama ada logis, yang kedua deterministik, yang ketiga general, yang keempat parsimonius, yang kelima spesifik. Kita bahas yaitu apa itu logis. Logis di sini penelitian survei dilaksanakan dengan menggunakan prosedur berpikir logis atau berpikir rasional. Sedangkan cara berpikir tidak rasional tidak dapat digunakan dalam penelitian survei. Yang kedua yaitu deterministik. Deterministik di sini yaitu konsekuensi dari berpikir logis tersebut. Seorang peneliti harus menentukan sistem atau kerangka berpikir terlebih dahulu dan menentukan hipotesis untuk diteliti. Selanjutnya, hipotesis tersebut bisa bersifat eksplanatif. Eksplanatif di sini yaitu seorang peneliti tidak hanya melihat fenomena yang terjadi di lapangan, tetapi adanya uji terhadap teori. Selanjutnya yaitu ada general. Penelitian survei yang notabene seorang peneliti menggunakan sampel dalam penelitiannya tidak dimaksudkan hanya untuk menjelaskan sampel yang dimaksud saja, tetapi juga digeneralisasikan, cakupannya lebih luas cakupan populasinya. Yang selanjutnya yaitu parsimonius. Parsimonius ini yaitu seorang peneliti menghemat di sini seorang peneliti untuk meneliti populasi yang lebih besar, serta menghemat energinya yaitu dengan pengambilan sampel. Yang kedua, untuk meneliti hal-hal yang lebih rumit dalam kehidupan, banyak unsur yang terkait satu sama lain. Seorang peneliti menggunakan kerangka berpikir yang dimodelkan dari hubungan-hubungan antar variabel. Yang ketiga, menganalisis data. Sang peneliti dapat menggunakan mesin komputer untuk menganalisa data yang dapat dilakukan secara lebih efisien. Yang kelima yaitu spesifik. Spesifik di sini yaitu sebelum pengumpulan data, seorang peneliti harus menyusun definisi operasional terhadap variabel-variabel yang diteliti. Terkait data lapangan, instrumen pengambilan data harus dijamin kevalidannya. Akibatnya data yang diperoleh juga dijamin valid. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.